Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, sebelum Ibu memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Ya, siapa yang bisa memimpin? Muhammad Rehan bisa? Ya, silahkan. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Ya, kasih. Semoga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku yang hebat, sekarang kita mempelajari tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Ini sebagai langkah awal, Ibu mau memberitahukan dulu apa itu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar kita kali ini pada pelajaran tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu apa pengertian daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, siapa? Asraf. Siapa Asraf? Siapa yang bisa beriman kepada Allah? Pengertian beriman kepada Allah adalah percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam Terima kasih kehidupan atas sehari-hari. pengertiannya yang diberikan kepada Ananda Asraf. Sekarang indikator pencapaian kompetensinya: mengimani Allah dan mengimani Rasulnya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini agar supaya siswa dapat mengetahui, mengkaji materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta dapat menunjukkan dalil nakli dan dalil akli yang terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua, agar siswa dapat mengetahui apa saja kewajiban kita sebagai umatnya. Yang ketiga, agar siswa dapat mengetahui materi tentang Asmaul Husna, yaitu pengertiannya. Apa itu pengertian Al-Alim, Al-Habir, As-Sami, dan Al-Basir. Selanjutnya, kita bahas pengertian tentang beriman kepada Allah. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya dengan teman kalian yang bernama Asraf, yaitu tentang pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengertian iman. Iman di sini berarti percaya. Yang kedua, pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala percaya. Sedangkan pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu percaya dan yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata iman berasal dari kata bahasa Arab yang berarti percaya. Dan yang kedua, pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berarti percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Selanjutnya, apa itu tadi? Ada ya yang Ibu sebutkan dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli yaitu ayat-ayat yang menceritakan tentang beriman kepada Allah. Ayat apa itu? Ya, ada di Al-Qur'an surah An-Nisa surah yang keempat ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Waktu di SD sudah belajar. Jadi Ibu cuma di SMP kita jelaskan setiap agama pasti mengajarkan umatnya untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya memiliki kepercayaan secara penuh kepada Tuhan seperti yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pada sila pertama ya anak-anak. Tahu sila pertama yang berbunyi apa? Coba cipta siapa? Isa?
Tuhan yang Maha Esa. Ya, benar sekali anak-anak. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu sila pertama. Merupakan suatu tindakan yang tahu, Rehan, apa hikmahnya? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati menjadi tenang. Ya, apalagi? Hati menjadi tenang. Ya. Apalagi? Ada rasa kasih sayang Pak di Pak. Iya, betul sekali. Sekarang Ibu tampilkan di sini ya. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, satu, hati menjadi tenang. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti hati kita senantiasa tenang, ya, karena kita selalu mengingat akan kebesarannya. Yang kedua, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi. Jadi kalau kita beriman kepada Allah berarti rasa sayang kita semakin bertambah. Kasih sayang kepada sesama manusia boleh, kasih sayang sesama umatnya juga boleh, ciptaannya. Yang keempat, diampuni dosanya dan mendapat pahala yang besar. Betul, kalau kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, selalu diampuni dosa-dosa kita. Yang kelima, diberi kemudahan hidup, ya. Ya, jadi kalau kita beriman kepada Allah berarti kita senantiasa diberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Yang keenam, mencegah perbuatan yang syirik. Ya. Jauh dari mara bahaya. Yang ketujuh, rasa syukur bertambah. Oke. Ya, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu apa saja yang harus kita lakukan? Yang Allah perintahkan kepada kita, yang harus, yang sebagai umatnya wajib kita lakukan. Boleh Ananda Raden aja jelaskan sedikit? Salat 5 waktu. Iya, benar sekali. Apa lagi, Nak? Salat 5 waktu. Mengaji. Ya, mengaji. Yang lain siapa? Mengaji. Apa lagi yang lain? Berpuasa di bulan Iya, betul sekali. Hebat ini semua. Ya, apa lagi? Sembahyang zakat. Ya, mengeluarkan zakat. Apa Sembahyang lagi? zakat. Naik haji yang mampu. Ada lagi? Haji bulan Melakukan pertanyaan yang Ibu mau berikan sebagai oleh-oleh bekal di rumah untuk dipelajari. Ya? Ya. Dicatat ya, Nak. Kemudian dijawab, lalu dikumpul dengan Ibu. 1. Jelaskan pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibu tadi sudah paparkan ya pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jelaskan ayat tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tadi itu ayatnya, surah-surahnya. Ya. Yang ketiga, jelaskan apa hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tadi Ananda Rehan sebutkan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, bisa diulang, Bu? Ya, yang pertama jelaskan pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Yang kedua, jelaskan ayat tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jelaskan hikmahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan berkah dan senantiasa diberikan kesehatan agar semoga cita-cita apa yang kalian cita-citakan dapat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga kalian menjadi pelajar yang cerdas dan cemerlang.
Oke. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi